tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut. Dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Saya harap kita bisa tetap disupport, dan juga saya berjanji saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan juga kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya, dan itu saya pahami, saya terima. Yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga, dan masyarakat sekalian, ayo kita pantau bagaimana ke depan Kemenpora ini. Dari situ saya harap trust dan citra bisa kembali baik. Terima kasih sebelumnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan oleh Mas Tito, ya. Jadi nggak ada tanya jawab untuk Mas Tito. Nanti selanjutnya kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh tim penyidik dari tindak pidana khusus dengan Mas Tito tadi. Mas Tito, terima kasih, sekian dan terima kasih atas press conference pada hari ini. Sehat selalu ya. Mau nggak Pak? Kalau Mas Tito mau. Oh enggak, udah. Silakan. Pamit ya. Ya. Terima kasih. Saya tunggu. Kalau mau ngambil fotonya silakan, saya tunggu. Pemirsa, sebelumnya Menpora mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus BTS yang menjerat Menkominfo, Johnny G. Pelate, dan beberapa nama tersangka lainnya. Dito mengaku korupsi BTS yang membawa nama dirinya merupakan tuduhan semata. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat total 8 tersangka termasuk Johnny G. Pelate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Pelate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Rekan-rekan media sudah bisa dimulai? Bisa dimulai ya? Ini kayaknya masih ada berkeliaran ya. Oke, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada sore hari ini saya didampingi dengan Dirdik menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan tadi. Perlu rekan-rekan ketahui pada hari ini untuk perkara BTS kita memeriksa 8 orang termasuk Mas Dito tadi. Ya. Nanti kita rilis secara detailnya, ya. Untuk lebih lengkapnya dari hasil pemeriksaan tadi, Pak Dirdik, monggo untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini
tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya. Agar dibedakan ini, karena kemarin terinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan, ada pertanyaan rekan-rekan media? Di depan. Selamat siang, Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mengonfirmasi di luar dari pemeriksaan tadi, tapi terkait BTS juga. Yang soal Happy Hapsoro, apakah ada kemungkinan akan diperiksa juga atau ini? Kan yang didakwaannya itu perusahaannya disebut meminta proyek baterai spesifik dan solar gitu. Apakah akan diperiksa atau tidak? Karena dirutnya memang sudah tersangka. Nah, itu apakah akan digali soal pengetahuan si pemilik perusahaan ini dengan permintaan si dirut itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Mas Kuntadi, Mas Ketut. Saya Christian Ginting. Mau nanya, ini tadi kan tidak terkait dengan perkara BTS si Mas Dito. Nah, ada beberapa nama yang disebutkan dalam beberapa pemberitaan. Apakah Kejaksaan akan memanggil nama-nama yang disebutkan itu juga, meski tidak dalam perkara BTS? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan kasus yang terkait saudara YS, ya, kami tentu saja melihat ada tidaknya keterkaitan. Alat buktinya cukup mengarah ke sana tidak, sehingga selama ini kami masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen-dokumen dan alat bukti yang ada, apakah perkara ini bisa kita kembangkan atau tidak. Itu, Mas. Terus terkait dengan pertanyaan apakah yang lain akan diperiksa, sepanjang memang kami pandang itu terkait dengan informasi yang beredar dan itu ada urgensinya, pasti kita akan panggil, ya. Penyidikan masih berlangsung, ya, jadi tolong ditunggu saja. Kami akan selalu mengevaluasi dan mempelajari sejauh mana sih urgensi peristiwa tersebut dan apakah memang bisa kita tindak lanjuti, ya. Ini pertanyaanmu. Pertanyaan saudara tadi, Fokus saja, yang lain. ya.
Dari Afid Koran Tempo mau menanyakan, kabarnya kejaksaan sedang tidak hanya memeriksa Dito tapi juga Nistra aliran duit. Kan ada dugaan aliran duit 70 miliar ke Komisi 1 lewat Nistra dan Sugiono. Nah, apakah itu juga akan diperiksa, termasuk misalnya ke Sadikin di BPK dan juga di nama-nama lain 75 miliar itu, Pak? Ya, jadi begini ya, kami memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang terkait tentu saja berdasarkan ada tidaknya alat bukti dan urgensi dari pemanggilan tersebut. Kami tidak memanggil orang-orang yang didasarkan pada asumsi yang menurut kami tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Jadi sepanjang itu menurut kami tidak didukung dengan alat bukti, ya menurut kami tidak akan kami panggil. Clear? Kalau mbaknya mau nanya. Ya, saya Denny dari Akurat. Saya izin mengkonfirmasi, apakah benar sebelum diangkat menjadi Menpora, Pak Dito ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dan dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan? Atau memang ini benar-benar yang pertama kalinya? Terima kasih. Ini baru pertama kali, Mas. Ini depan. Ya udah, depan sana satu. Ya, lagi satu nanti di sini ya. Pak, Nurul dari Metro, apa benar ada aliran dana juga? Apa benar ada aliran dana juga ke Erlangga, Pak? Erlangga Hartanto. Jadi aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK dan sedang dalam proses penyidikan. Kemana dan bagaimana tentu saja kami tidak bisa menerangkan di dalam jumpa pers ini, ya. Itu materi penyidikan kami. Lagi satu pertanyaan ini. Ini. Ada pertanyaan. Mohon izin Pak Kapus dan Pak Dirdik, saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya beberapa hal, Pak. Yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa pemeriksaan dari Pak Menpora ini di luar dari tempus delikti Pak perkara ini. Nah, itu maksudnya di luar tempus itu apakah artinya periode penyidikan ini sebelum bulan November dan Desember gitu Pak, di tahun 2022, atau mohon izin ke penegasannya periode penyidikan ini dari tahun 2020 bulan apa sampai tahun 2022 bulan apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi disebutkan bahwa dari pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa Menpora ini tidak terkait dengan perkaranya, tapi melainkan ada dugaan pengendalian penyidikan gitu ya Pak, tadi disebutkan seperti itu. Kalau tidak salah dengar saya. Jadi begini ya, informasi yang berkembang dan berdasarkan keterangan dari saudara IW sama IH itu kan bahwa dia mengumpulkan uang, menyerahkan dalam rangka untuk mengupayakan supaya penyidikan tidak berjalan. Itu artinya, tapi ini keterangan dari tersangka tadi ya, bukan keterangan hasil pemeriksaan kami. Keterangan yang beredar di masyarakat kan seperti itu, dalam rangka untuk mengendalikan penyidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS. Jadi, apakah uangnya berasal dari hasil korupsi? Belum tentu. Peristiwa itu ada atau tidak, kami juga masih mendalami apakah ada atau tidak juga belum tentu. Kan gitu, ya. Yang makanya kami batasi. Peristiwa BTS sudah selesai. Jangan dicampur adukkan.
Demikian, ya. Mohon izin sedikit lagi Bapak. Tadi kan terkait pengendalian itu, apakah artinya dari kejaksaan akan membuka peluang penyidikan terkait obstruction of justice dari perkara ini, Itu kan Pak? keterangan dari saudara Iwi tadi, ya. Nah, kalau memang itu ternyata faktanya ada, ya itu penghalang-halangan penyidikan, ya. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Kapus, Pak Pentadi. Tadi penegasan aja sih Pak, kan tadi dijelaskan juga oleh Pak Dirdik bahwa tidak akan ada pemanggilan jika tidak ada urgensi, tidak ada alat bukti. Nah, sementara hari ini Mas Dito kan hadir di Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi. Nah, apakah walaupun ini bagian dari penyidikan yang tidak bisa dibuka seluruhnya kepada publik, apakah kemudian pernyataan yang keluar di dakwaan di BAP itu betul soal 27 miliar ini masuk, entah itu diperuntukkan untuk apa, itu pasti jadi bagian penyidikan, tapi 27 miliar ini betul ada nggak transaksinya? Penegasan aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tentang betul atau tidaknya justru itulah kita lakukan pemanggilan. Bahwa nanti apakah yang lain bagaimana yang tersebut, sepanjang memang urgensinya menurut kami itu harus kami dalami, pasti kami panggil. Tapi kalau itu masih bersifat asumsi, tentu saja kami tidak bisa bermain di sana. Mungkin itu. Saya kira itu ya rekan-rekan media ya. Pertemuan Preskom pada sore hari ini sudah jelas ya. Sepanjang semua ada kaitan dengan pembuktian di persidangan untuk pokok perkara yang sedang berjalan, kami tetap akan melakukan suatu klarifikasi dan pemeriksaan. Rekan-rekan tunggu saja semuanya dan bersabar ya. Apa yang beredar di masyarakat, di media, tetap kami jadikan acuan untuk melakukan informasi dan klarifikasi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Sadiatio.